Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Surya Pratama dengan NIM 277 dari Pendidikan Teknik Otomotif kelas B akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah pengaruh kebudayaan Korea terhadap gaya hidup remaja di Indonesia. Baik, yang pertama dimulai dari bagian abstrak, yaitu berbagai produk budaya Korea, mulai dari drama, film, lagu, fashion, gaya hidup, produk-produk industri mulai mewarnai kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Budaya Korea berkembang begitu pesatnya dan meluas serta diterima publik sampai menghasilkan sebuah fenomena yang dinamakan demam Korea Wave. Budaya dan gaya hidup Korea atau yang sering disebut oleh mereka Hallyu atau Korea Wave telah menjadi budaya populer yang menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Belakangan ini budaya Korea atau K-pop begitu mewabah pada remaja di Indonesia. Belakangan ini K-pop juga tidak hanya soal musik, akan tetapi lebih terasosiasikan K-pop dengan semua budaya asal Korea, adanya komunitas dance Korea seperti Bandung K-pop Dance Cover atau Korea Dance Cover dan sebagainya. Lalu hingga sampai ada kedai makan Korea sebagai yang menyediakan hidangan seperti kimbap, ramyeon, bulgogi, kimchi, dan lain-lain, serta samyang biasanya. Lalu didapati juga beberapa remaja yang sejatinya menganggap budaya lokal atau nasional lebih disukai atau lebih mereka kenal, namun mereka pun tidak ingin ketinggalan mengikuti perkembangan sebagai penggemar budaya pop yang maksud saya penggemar budaya K-pop yang berasal dari Korea. Mereka menganggapan mengikuti perkembangan tersebut adalah sejalan dengan moderitas yang sedang marak. Lalu kita ke bagian pendahuluan. Di pendahuluan saat ini perkembangan zaman semakin hari semakin modern diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal tersebut diikuti dengan perkembangan media sosial dan internet yang dapat memudahkan beberapa orang mengakses informasi, saling berkomunikasi, dan dapat mengetahui dunia luar tanpa berkunjung ke negara tersebut. Tidak jarang juga banyak sekali anak usia dini pandai dan mahir dalam mengakses internet. Bahkan juga banyak anak di bawah umur memiliki akun-akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Akun tersebut memudahkan anak-anak usia dini atau remaja untuk mengakses dunia luar seperti gaya hidup, fashion, dan berbagai macam budaya yang telah mewabah di kehidupan remaja. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media massa, memberikan dampak yang sangat besar dalam kemajuan komunikasi. Teknologi canggih tidak hanya dapat menyebarkan informasi dengan cepat, namun bermanfaat dalam memudahkan penyebaran informasi mengenai budaya dari seluruh dunia. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mempopulerkan budaya pop saat ini. Aktor dan aktris serta musisinya lah yang berhasil merilis atau menyihir berbagai kalangan. Budaya K-pop pun menjadi mendunia, termasuk kulinernya pun dan kebudayaannya juga tentunya. Kepanjangan Korean Pop adalah musik pop Korea, adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Banyak artis dan kelompok musik pop Korea sudah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara. Kegenderungan akan musik K-pop merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada demam Korea atau Korean Wave di berbagai negara. Musik pop Korea pramodern pertama kali muncul pada tahun 1930 akibat masuknya musik K-pop Jepang yang juga turut mempengaruhi unsur-unsur awal musik pop di Korea. Lalu berbagai produk budaya Korea mulai dari drama, film, lagu, fashion, gaya hidup, produk-produk industri mulai mewarnai kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Korea berkembang begitu pesatnya dan meluas serta diterima publik sampai menghasilkan sebuah fenomena demam Korean Wave. Lalu lanjut ke Indonesia, termasuk negara yang sedang terkena demam Korea yang sudah hal ini dapat terlihat di layar televisi, majalah, dan juga internet di Indonesia
yang sekarang berlomba-lomba untuk menanyakan atau menginformasikan seputar berita-berita Korea. Fenomena fenomena budaya Korean Wave inilah yang membuat industri fashion Korea memasuki pasar di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta sebagai pusat pemerintahan, namun juga memiliki lokasi yang strategis bagi pelaku industri seni dan bisnis untuk memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki oleh Korea tersebut. Belakangan ini juga budaya Korean atau K-pop begitu mewabah pada remaja di Indonesia, termasuk remaja. K-pop tidak hanya soal musik, akan tetapi lebih terasosiasikan K-pop dengan semua budaya asal Korea seperti budaya Barat dan budaya Jepang atau J-pop yang pernah menjangkit remaja Indonesia, bukan hanya dari segi musik yang menjadikan Korea berpengaruh besar terhadap para remaja, namun terdapat juga dari sisi lain seperti drama Korea, style Korea, dan lain-lain. Sering para remaja begitu terobsesi dengan hal-hal yang berbau Korea sehingga mereka tidak mengetahui perkembangan dunia entertain Indonesia. Justru mereka lebih mengikuti dan antusias dengan perkembangan dunia entertain Korea. Banyak dari mereka memilih gaya fashion ala Korea, mempelajari tulisan dan bahasa Korea, tapi tidak pernah mempelajari bahasa daerahnya sendiri. Bahkan di jejaring sosial, banyak dari mereka yang mencantumkan beberapa kota di Korea Selatan sebagai kota tempat tinggal atau kota asalnya. Banyak juga yang menggunakan nama Korea untuk nama jejaring sosial mereka. Tentunya hal ini memberikan dampak bagi pembentukan mental remaja Indonesia. Pada remaja seakan kehilangan jati dirinya dan lupa akan budayanya, yaitu budaya Indonesia. Hal ini adalah memotivasi saya untuk membahas kecenderungan remaja Indonesia, terutama remaja yang mau mengagumi budaya Korea atau yang disingkat menjadi K-pop, yang menimbulkan demam dan sindrom Korea yang sering disebut Korean Wave. Berdasarkan latar belakang masalah, maka akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh budaya Korea K-pop terhadap remaja, lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari fanatisme budaya Korea K-pop terhadap remaja. Lalu lanjut kepada metode penelitian. Dalam penelitian ini dipilih informan berusia 15 sampai 21 tahun yang duduk di bangku setelah menengah atas SMA lalu sampai perkuliahan, dan tentunya mereka adalah penggemar budaya Korean pop dan mengikuti perkembangan dengan bergabung dalam grup online K-pop. Hampir seluruh remaja yang menjadi informan mengetahui apa itu budaya Korea K-pop karena enak didengar dan artisnya sangat menarik di kalangan remaja, khususnya remaja wanita. Sehingga banyak remaja yang mencintai budaya Korea K-pop. Hal itu sangat terlihat ketika remaja hafal dengan lirik lagu dan sering menyanyikan di hadapan umum, kelas ataupun tempat lainnya. K-pop singkatnya dari Korean pop, musik pop Korea adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea. Jenis musik ini adalah jenis musik pop, banyak artis dan kelompok musik populer yang berasal dari K-pop yang populer di negara dan di mancanegara. Kecenderungan pada musik K-pop merupakan bagian terpisahkan daripada demam K-pop di berbagai negara. Lalu pendapat informan ketika ditanyai tentang arti budaya K-pop di bagian remaja seusia mereka, jawabannya adalah musik boy and girl band, penghilang stres, dan menyukai K-pop karena jenis genre musik, bakat, dan wajah artisnya yang ganteng, cantik, keren, serta memiliki hal yang baik. Itu salah satu informasi dari informan yang saya dapatkan. Lalu selanjutnya adalah arti K-pop bagi saya adalah musik boy and girl band, penghilang stres pula. Saya ikut perkembangan K-pop sejak tahun 2011. Jenis influencer K-pop yang saya suka karena jenis musik dan artis ya ganteng, cantik, keren. Bagi saya punya sisi baik. Sebenarnya saya tidak terlalu suka budaya K-pop, budaya Korea. Lebih suka Indonesia dan Jepang. Saya juga nggak fasih berbahasa Korea, tahu sedikit lagu K-pop favorit kebanyakan BTS. Saya gabung dalam komunitas Arminia Indonesia. Kegiatan komunitas yang saya lakukan biasanya khusus anggota ARMY penggemar BTS yang baru untuk memperkenalkan, lalu kami selaku adminnya mengklarifikasikan jika ada
kejanggalan dalam personal BTS yang sedang gempar sekarang. Lalu kami membahas teori baru untuk album BTS yang baru karena BTS akan comeback biasanya. Nah, seperti itu yang saya dapat dari informan selanjutnya. Lalu satu lagi yaitu ada unsur hal positifnya khususnya dari Kim Taehyung, dia adalah salah satu personal BTS dari sewaktu mereka debut melalui menjadi BTS. Pada Kim Taehyung sendiri banyak mendirikan hal-hal positif seperti banyak memberikan motivasi secara tidak langsung. Lalu banyak suatu kejadian dari diri Taehyung yang secara nyata itu sama seperti aku. Lalu Taehyung itu anak dari seorang petani yang banyak memberikan motivasi dan semangat, dan dari hari itu aku mulai tertarik akan Taehyung dan sampai sekarang, dan masih banyak lagi tentang Taehyung. Aku jadi seorang admin, dari admin pun bisa menghasilkan keuntungan seperti bisa berjualan online dan lain-lain. Lalu untuk hal negatif, mungkin tekor di kuota dan jarang tidur. Sebenarnya mah ya mata minus juga karena liatin HP aja, sebutnya di penelitian saya tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari observasi kali ini adalah kajian pustaka dan wawancara yang dilakukan didapatkan hasil penelitian adalah pengaruh budaya Korea atau K-pop terhadap remaja adalah mengikuti komunitas fans K-pop seperti Arminia, Army IRC atau grup online yang lainnya lah, entah itu BTS atau apapun yang lainnya yang sedang meluap sekarang. Selanjutnya, mengikuti aktivitas komunitas atau informasi yang di dalam grup. Para remaja pun menjadikan hal-hal berbau K-pop seperti makanan Korea, merchandise K-pop, kedai makan K-pop, dan sejenisnya sebagai hal yang menarik untuk dicoba. Menurut informan, dampak negatif kesertaan mereka dalam komunitas K-pop dan grup online K-pop adalah memberikan dampak positifnya ya. Yang pertama, memberikan motivasi dan semangat. Yang kedua, memiliki banyak hubungan pertemanan. Yang ketiga, menghasilkan keuntungan dari penjualan online. Yang keempat, manfaatnya secara emosional tentunya. Lalu sedangkan negatifnya yang pertama, mungkin menjadikan kesehatan mata kita yang kurang baik untuk kehidupan kita sehari-hari, lalu kita akan terjangkit insomnia atau yang bisa dikatakan susah tidur. Lalu yang ketiga, konsumtif, dan juga bisa dikatakan kita dapat boros jika mengikuti budaya-budaya yang ada di Korea, karena ya memang membelinya pun atau apapun yang dibutuhkan mungkin cukup mahal di kalangan remaja. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.